Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT tahun 2024 atau UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes penalaran umum analisis model soal kombinatorik. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Materi model soal kombinatorik. Tipe soal ini biasanya menyediakan masalah berupa penyusunan jadwal, kemungkinan cara berpakaian, kemungkinan duduk, kemungkinan lain yang bisa dikerjakan dengan membuat tabel penyelesaian ataupun grafik. Kemudian meletakkan masing-masing komponen soal pada tempat yang sesuai dengan syarat yang disyaratkan soalnya. Strategi menjawab. Dalam soal biasanya kita diberikan beberapa pernyataan yang bisa kita bentuk menjadi sebuah rangkaian susunan. Saat mengisi kedudukan susunan tersebut, maka perhatian kaitan antar pernyataan. Misalnya, satu pernyataan berbicara tentang A, maka langkah selanjutnya carilah pernyataan yang ada kaitannya dengan A, dan begitu seterusnya. Berdasarkan keterangan dalam soal, biasanya kita bisa menyusun beberapa kombinasi susunan yang mungkin. Maka susunlah kemungkinan-kemungkinan itu jika memungkinkan. Contoh, seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor 1, ruang 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut. Bagian 1, Bu Rati sering bercakap-cakap dengan suaranya terdengar keras ke ruang sebelahnya. Kedua, Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi dengan mudah. Ketiga, Bu Heni minta ruang nomor 5 yang berjendela besar. Kemudian yang keempat, Pak Dedi tidak suka pekerjaan diganggu oleh suara-suara. Kelima, Pak Tasman, Pak Mara dan Pak Dedi adalah perokok. Kemudian keenam, Bu Heni alergi asap rokok. Pertanyaan nomor 1. Tiap karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang nomor A 124, B 236, C 123, D 234, E 126. Kita jawab. Jadi anggaplah ruangan ini seperti ini ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, dan ruang 6. Nah, ini adalah nama-nama yang akan menempati kotak-kotak ini. Nah, karena di sini nomor 3 dikatakan Bu Heni meminta ruangan nomor 5 yang berjendela besar. Artinya apa? Maka Bu Heni harus menempati kamar nomor 5. Ya. Nah, kemudian keterangan selanjutnya adalah 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan ruang nomor berapa? Nah, di sini ada keterangan nomor 6 mengatakan bahwa Bu Heni alergi asap rokok. Karena 3 perokok, maka dia harus jauh dari Bu Heni. Satu-satunya cara agar perokok tersebut jauh dari Bu Heni, tidak mungkin dia tinggal di salah satunya di nomor 4. Yang paling mungkin adalah di nomor 1, 2, dan 3. Jadi modelnya adalah ini seperti ini, perokok di ruang ketiga, perokok ruang kedua, dan perokok ruang 1. Jadi jelas jawabannya adalah C ya. C 1, 2, dan 3. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono adalah ruang kerja A. Bu Heni, B. Pak Mara, C. Pak Tasman, D. Bu Rati, E. Pak Dedi. Nah, dari sini kita lihat lagi kembali ya syarat-syarat ini. Kemudian kita jawab dengan model seperti tadi. Jadi pertama adalah Bu Heni. Nah, kemudian keterangan selanjutnya adalah nomor 2 ya. Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar berkoordinasi dengan mudah. Nah, kebetulan kan Pak Mara tadi perokok, berarti perokok yang di nomor 3 adalah Pak Mara. Maka karena Pak Mara di sini yang nomor 3, berarti dia di Pak Bono di nomor yang keempat ini. Ya. Maka selanjutnya keterangan ini ada nomor 4, Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara-suara. Maka nomor 4 itu di tempatnya Pak Dedi. Nomor 4 jauh dari siapa yang ini Bu Rati ya. Jadi Bu Rati ini berada pada nomor 6. Artinya apa? Perokok yang lain Pak Tasman berada di ruang kedua. Jadi Pak Mara berdekat dengan Pak Bono. Itu ya, Pak Bono nomor 4. Kemudian nomor 2 ini ya, Pak Bono berdekat dengan berkoordinasi dengan mudah.
Kemudian Pak Dedi itu tidak mau ada suara-suara, berarti dia paling pertama. Berarti di sini nomor 6 jelas ya, siapa? Bu Ratih ya. Jadi begini model anunya. Jadi Pak Mara, Pak Tasman, kemudian Pak Dedi. Maka jawaban yang paling jauh dari Pak Bono itu adalah Pak Dedi. Jadi jawabannya adalah Pak Dedi. Selanjutnya nomor yang ketiga. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara adalah ruang kerja bernomor A2B6, C1, D3, dan E4. Sudah ada tadi keterangan gambar berdasarkan informasi ini yang sudah kita bentuk. Nah, langsung kita jawab saja karena ini sudah sudah terbentuk semua, maka jelas di sini kerja nomor 3 adalah Pak Mara. Ya. Kemudian selanjutnya nomor yang keempat, ruang kerja nomor 6 ditempati oleh, ya jelas Pak Dedi sudah ada, Pak Tasman sudah ada, Pak Mara sudah ada, Pak Buhen sudah ada. Satu-satunya belum ada adalah Bu Rati. Jadi kalau kita lihat informasi, langsung saja dengan nomor yang sudah kita buat tadi, langsung saja E-nya adalah Bu Rati. Ya. E adalah Bu Rati. Ya, dengan cepat karena Pak Dedi sudah jelas tadi, sudah ada. Kemudian Pak Tasman jelas sudah ada. Pak Mara juga sudah ada dalam keterangan. Bu Hen lebih-lebih karena dia pada tadi di sini nomor 3 ya, pertama yang kita isi. Nah, berarti satu-satunya yang tidak ada adalah Bu Rati. Dan Bu Rati ini jelas bahwa Bu Rati itu sering bercakap-cakap, suaranya terdengar ke sebelah. Sedangkan Pak Dedi itu tidak mau ada suara-suara. Jadi Bu Rati dan Pak Dedi itu pasti lebih paling menempati yang ujung dan ujung yang satunya. Jadi jawabannya adalah Bu Rati. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Hasan Al-Basri. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.